Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Fajar Maulana. Di sini sebagai host yang akan menemani pada podcast pagi hari ini dengan dua narasumber gua, yaitu siapa? Saya Indra Andrean. Lalu Saya Galatama. teori konspirasi yang akan dibahas pertama yaitu bumi itu bulat atau datar. Mas Gala, menurut Anda itu bumi itu datar atau bulat? Menurut saya bumi itu datar. Kenapa bumi itu datar? Karena Indonesia itu dipenuhi dengan perairan. Nah, kalau datar, perairan itu dia terbendung. Bagaimana kalau bulat? Bukannya air di dalam lautan itu akan tumpah. Menurut saya sih bumi itu bulat ya, karena sudah dibuktikan dari globe. Globe itu menunjukkan tuh kalau bumi itu bulat. Bagaimana dengan Mas Indra? Kalau saya lebih percaya ke bumi bulat. Kenapa Mas? Banyak teori yang konspirasi percaya bumi datar itu kenapa air itu nggak tumpah? Itu karena ada gaya gravitasi. Gravitasi, bagaimana gravitasi itu terbentuk? Bayangkan aja lo itu, semama nih lagi duduk. Kalau nggak ada gaya gravitasi, mesti keangkat. Bayangkan, kalau nggak ada gravitasi, bumi sama bulan itu akan berbenturan. Mengapa gravitasi bumi dan bulan itu benturan? Ya karena nggak ada gravitasi. Lo lihat itu apa teori Isaac Newton. Kenapa apel bisa jatuh ke bawah nggak ke atas? Karena itu ada gaya tarik menarik antara bumi. Oke. Teori Isaac Newton. Jadi bisa dibuktikan kalau bumi itu bulat ya. Tidak, saya tetap bumi itu datar. Ini sudah ada landasan teorinya Tidak dari bisa. Isaac Newton. Saya juga punya landasan. Apa landasan Anda? Menurut Stefano Lillipali, ketika bumi itu datar, Ya udah dilihat sendiri kan, kalau tadi kita ngebahas bumi itu datar atau bulat, dan Mas Indra sendiri tuh percaya kalau bumi itu bulat, dan Mas Gala sendiri tuh percaya kalau bumi itu datar. Kita lanjut ke teori yang kedua, yaitu manusia itu evolusi dari kera atau bukan? Menurut Mas Gala sendiri, saya sangat setuju dengan teori tersebut. kenapa? Karena manusia diciptakan dari kera akan berevolusi. Dia akan berevolusi, akan jadi seperti ini. Ekornya memendek dan jadilah manusia. Itu menurut. Kalau Mas Indra? Kalau saya sangat tidak setuju. Itu menurut saya pemikiran yang kuno banget. Kok bisa manusia kera bisa jadi manusia itu gimana? Sedangkan sekarang kera-kera itu masih banyak. Sedangkan manusia sekarang masih ada. Kalau saya itu sangat tidak setuju. Itu menurut saya pemikiran kuno banget lah. Manusia berasal dari kera. Kenapa kalau manusia berasal dari kera? Kenapa kera masih ada di zaman sekarang? Sedangkan manusia beda. Ya, udah dengar sendiri kan, kalau Mas Indra tadi itu bilang kalau kera itu masih ada. Saya berpikir kera yang sekarang itu monyet. Nah, apa bedanya kera sama monyet? Beda. Kera itu zaman dulu, sekarang nggak ada. Kera itu diciptakan dari berevolusi jadi manusia. Kalau monyet, dia itu monyet. Itu beda. Maksud Anda adalah monyet, bukan kera. Nah, emang ada bukti ilmiah atau foto fosil-fosil itu yang membuktikan bedanya kera sama monyet? Ada. Pasti ada. Kita belum tahu aja. Pasti di museum ada. Nah, mana buktinya? Ya ada lah di museum. Nggak mungkin saya bawa sini. Nggak setuju kalau saya. Saya tapi tetap setuju. Jadi untuk penengahannya itu ini masih dibingungkan ya, antara manusia itu evolusi dari kera atau bukan. Ya, kita lanjut ke teori yang ketiga, yaitu duluan telur atau ayam. Menurut Mas Indra dulu. Kalau saya dari ayam. Kenapa? Karena manusia juga diciptakan dari apa? Manusia terlebih dahulu, nggak dari anak. Karena kalau nggak ada manusianya, gimana mau buat itu apa? Anaknya itu sama halnya sama ayam. Gimana kalau kok bisa ada telur, nggak bisa ada ayam? Yang buat ini siapa telur ini? Jadi harus ada 2 ayam dulu baru bisa bertelur. Iyalah. Untuk Mas Gala sendiri. Saya
mempercayai bahwa telur terlebih dahulu. Kenapa? Karena semua tidak tahu bahwa sebenarnya ayam itu adalah keturunan. Saya sangat tidak setuju. Saya mengatakan telur terlebih dahulu. Kenapa Anda mengatakan telur terlebih dahulu daripada ayam? Kalian tidak tahu. Jadi, kalau tanpa telur, nggak mungkin ada ayam. Dan kalau kalian tahu, ayam itu keturunan persilangan antara bebek dan mentok. Lah, buktinya mana kalau ada persilangan? Sedangkan itu udah tahun 1900-an yang lalu. Emang ada teknologi yang bisa itu mempersilangkan antara mentok dan bebek? Iya, gimana cara Buat mengetahuinya? apa pakai teknologi? Buat apa pakai teknologi? Lah. Sekarang kan kalian tahu nggak, ayam bebek sama mentok itu duluan bebek sama mentok, ayam terakhir. Tahu dari mana coba? Harus ya ini saya kasih tahu ke kalian orang-orang yang kuno ini. Lah, bukti fosil-fosilnya, gambarnya emang ada. Bukan masalah fosil. Sedangkan- Sampai sekarang itu masih ada bebek, mentok sama ayam. Itu adalah keturunan. Ayam itu keturunan dari mereka berdua ini. Lah, ya berarti kan apa? Telur itu terbuat dari itu, mentok dan ayam. Apa? Mentok dan bebek. Ya iya seperti itu. Lah. Awal mulanya terjadian ayam itu seperti Ya itu. berarti kan telur dibuat. Iya dibuat Nah, oleh si mentok sama bebek ini, bukan dari ayam, bukan ayam terlebih dahulu, gitu loh. Jadi telur dulu, baru telur itu jadi ayam. Lah. Seperti itu. nggak setuju kalau saya. Hmm. Itu mah di luar Tapi nalar banyak lah. orang tuh mengatakan itu kalau ayam terlebih dahulu daripada telur. Enggak, saya tetap karena saya punya teori sendiri. Lah, nggak ada bukti, Bos. Iya, tidak ada bukti. Coba kalian search Cristiano Gonzalez di apa? Ya, udah cukup dulu. Kita lanjut ke teori yang selanjutnya, yaitu tentang pelet, guna-guna dan santet. Menurut Mas Gala, apa Mas Gala itu percaya nggak adanya itu? Sangat percaya sih. Kenapa? Kenapa Karena Anda begitu percaya? dari saudara saya pernah kejadian seperti itu. Dibawa ke rumah sakit gak ada yang bisa. Itu pasti dua bulan. Berarti medis tuh nggak ada yang bisa nyembuhin. Gak ada. Kalau Mas Indra sendiri? Saya mah itu pikiran zaman dulu kuno banget lah kataku. Santet itu ya, itu sebenarnya racun yang dimasukkan ke dalam kopi biar nggak kelihatan racun itu. Nah, sedangkan guna-guna itu apa? Sumama, gua pingin itu guna-guna lo. Iya. Gua kirim ini apa? Batu, apa ular, apa Iya. kalajengking ke Iya. depan rumah lo. Ntar pikiran lo keganggu, Iya. psikis lo keganggu. Nah, itu yang bikin lo gila. Jadi itu lebih ke psikologi ya? Nah iya, itu lebih ke pikiran kita sendiri sebenarnya. Nah, kalau pelet itu, menurut saya, pelet itu cuma nih, lo nggak pede deketin cewek. Nah, lo pergi ke dukun nih. Iya. Nah, lo mintalah apa semar mesem apa gitu. Nah, lo dari situ kan udah percaya nih pede. Nah, lo deketin, itu dari apa kepercayaan diri lo sebenarnya, bukan dari apa santetnya itu. Berarti lebih ke peletnya arah itu. mentalnya aja ya? Nah, Kalau- iya, sebenarnya Jadi itu bukan ada hal-hal gaibnya. nggak ada, itu untuk membangun mental kita aja sebenarnya. Enggak. Mana ada orang yang berani naruh ular di depan rumah kata Anda tadi? Lah, ya bisa aja. Enggak mungkin. Lah, sumama lo di rumah nih. Gua mau itu guna-guna lo sumama. Gua kirimlah ular kalajengking. Meski lo mikirnya lo kena guna-guna, otaknya kena, psikisnya kena, ya itu jadi gila. Cukup. Nggak mungkin. Udah cukup. Ya, kita cukupkan aja podcast pada pagi hari ini. Ya, gua Fajar, gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.